Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru, salam sejahtera. Sesuai dengan arahan dari tim kami untuk panitia akhir semester di Ganjil ini, saya coba membuat sebuah tutorial bagaimana Bapak Ibu bisa mengedit atau membuat soal yang akan dipakai nanti di ujian Ganjil ini terkait dengan Google Form. Jadi ujian menggunakan Google Form. Baik Bapak Ibu, saya sudah buatkan, kami sudah buatkan, nanti mungkin akan dikirim sama Pak Budi selaku kurikulum. Untuk linknya, ini kita menggunakan bit.ly soal underscore smkn1 Labu Api. Jadi link ini nanti Bapak Ibu dapatkan di grup yang akan di-share nanti setelah oleh kurikulum, oleh ketua panitia PAS. Oke, saya akan coba dokumentasikan. Yang pertama kita coba jalankan. Bapak Ibu pastikan menggunakan laptop atau komputer, karena kalau dari HP agak kesulitan karena kita menggunakan email langsung yang terakses ke Google Drive. Oke. Di Google Chrome, Bapak Ibu bisa ketikkan perintah ini, bit.ly ini, bit.ly garing soal underscore smkn1 Labu Api. Saya coba enter di sini Bapak Ibu. Saya coba enter. Oke. Kita tunggu. Nah, di Google Drive ini nanti Bapak Ibu akan diperlihatkan dengan folder, di mana di situ ada folder kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Jadi syarat untuk bisa mengedit ini, membuat soal di sini adalah Bapak Ibu harus masuk menggunakan email Bapak Ibu. Jadi saya coba masuk menggunakan email saya. Silakan nanti Bapak Ibu menggunakan email pribadi, tidak masalah. Email belajar ID juga nggak masalah, karena itu sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu. Kemudian oke. Nah, ini adalah soal. Ini adalah Google Drive, folder Google Drive yang kami buat, dimana nanti Bapak Ibu bisa masuk ke folder ini sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar. Misalkan saya coba untuk kelas 11. Nah, di sini saya membuat dua folder, di mana nanti Bapak Ibu bisa memasukkan sesuai dengan mapelnya, apakah mapel umum atau mapel produktif. Jadi mapel umum mungkin Bapak Ibu sudah tahu, adaptif, normatif, itu agama ataupun bahasa Indonesia, matematika, itu nanti masuk ke mapel umum. Sedangkan untuk mapel produktif ini untuk jurusan baik dari RPL, TKJ, TKRO, dan TBSM. Saya coba masuk ke mapel umum. Nah, ini belum saya masukkan. Silakan Bapak Ibu, nanti untuk master soal itu setiap folder saya sudah taruhkan di situ. Di sini ada salinan master soal. Bapak Ibu bisa buat salinan. Jadi jangan langsung mengedit di master soal ini, karena master soal ini nanti akan dipakai oleh guru-guru lain. Jadi pastikan Bapak Ibu buat salinan terlebih dahulu. Saya masukin ke mapel umum, nanti saya taruhkan di situ. Oke, saya sudah punya salinan untuk master soal. Saya pindahkan ke dalam mapel umum.
Pindahkan. Nah, salinan ini Bapak Ibu jangan sampai dihapus atau di langsung edit soalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan copy terlebih dahulu, buat salinan terlebih dahulu. Jadi bisa klik kanan, kemudian buat salinan. Jadi master soal ini harus tetap ada, karena ini Google Drive bisa diakses oleh semua guru. Jadi jangan sampai nanti soalnya teman-teman yang sudah jadi itu dipakai oleh guru yang lain, sehingga nanti data yang sudah dimasukkan itu berubah. Kemudian setelah kita membuat salinannya ini, baru kita ganti nama. Kami minta bantuan untuk nama ini, pastikan sesuai dengan kelasnya. Kemudian yang pertama adalah kelas, misalkan di sini adalah kelas 11. Kemudian mapelnya, misalkan di sini adalah mapel bahasa Inggris yang diajarkan sama Pak Budis dan timnya, Zakia. Ini kelas 11 bahasa Inggris. Kemudian apakah kelas 11 itu dipegang oleh semua guru? Maaf, ya, satu guru untuk mapel bahasa Inggris. Kalau memang semua dipegang oleh satu guru, kelas 11 TK, TBSM dan TKJ, maka Bapak Ibu bisa semua kelas. Tapi kalau misalkan nanti mapel bahasa Inggris ini hanya dipegang oleh satu di TKJ saja, ada dua guru, baik dari TKJ maupun dari TBSM, maka Bapak Ibu saya minta bantuan untuk menuliskan kelas 11 TKJ bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini kita sudah rename berdasarkan nama, berdasarkan kelasnya, kemudian jurusannya, dan mapelnya. Ini untuk memudahkan kami nanti ketika kami ingin mengepost ke ujian, ketika bahasa Inggris itu ujian dari apa. Jadi untuk memudahkan kami untuk menampilkan nanti ke link yang kami buat. Setelah ini baru kita masuk ke edit. Bapak Ibu bisa klik Google Formulir menggunakan klik kanan, buka dengan Google Formulir, atau Bapak Ibu juga bisa mengklik 2 kali. Kita coba. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Form, di mana nanti Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan mapel yang diajarkan. Karena ini adalah mapel bahasa Inggris yang hanya diajarkan oleh Zakia, misalkan Mbak Zakia di kelas TKJ bahasa Inggris, maka untuk formatnya itu adalah kelas 11 TKJ bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan satu mapel itu mengajar, satu guru itu mengajar banyak jurusan, maka saya minta bantuan itu ditulis, ini kita hapus, kelas 10 bahasa Inggris semua kelas. Oke. Nah, di sini ada pemberitahuan isi dengan mapel masing-masing. Jadi karena ini bahasa Inggris, maka saya tulis di sini bahasa Inggris semua kelas atau jurusan, ya, itu jurusan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nanti itu adalah
mapelnya matematika, maka diganti dengan matematika di link ini, di menu ini. Kemudian untuk nama siswa ini nggak perlu Bapak Ibu ubah karena ini akan langsung nanti. Kemudian untuk kelas kompetensi tidak perlu. Kemudian untuk token, nah ini untuk token Bapak Ibu nanti ketika jadi pengawas kami membuat token 1, 2, 3. Jadi ketika anak nanti login itu diminta memasukkan token. Nah, token yang kami buat itu untuk semua soal itu adalah 1, 2, 3. Kemudian ini untuk token. Nah, di bagian 5 ini adalah soal pilihan ganda. Nah, ini akan menyesuaikan dengan mapel Bapak Ibu. Ya, karena ini adalah mapel bahasa Inggris, maka ini kita edit. Tinggal Bapak Ibu klik, kemudian blok, hapus, kita ganti ke bahasa Inggris. Kalau sudah, baru kita masuk ke soalnya. Nah, ini adalah contoh soal yang sudah saya buat. Ini misalkan kalau Bapak Ibu mau menuliskan nomornya nggak apa-apa. Ini mulai nomor 1. Nah, ini baru nomor 1 karena kita mau buat soal 40, maka setiap soal nanti akan diberikan nilai 25 poin. Maksudnya gimana? Nanti kita coba. Oke. Oke. Nah, ini baru satu soal. Saya akan contohkan lagi untuk soal berikutnya. Jadi pastikan ketika kita mau melanjutkan soal kedua, ini soal ke-1, maka Bapak Ibu harus pilih ke bawah, pilih bawah. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, baru Bapak Ibu pilih tambah pernyataan. Tambah pernyataan. Klik. Nah, ini kita sudah punya menu atau lembaran baru. Nah, Bapak Ibu bisa copy paste soal Bapak Ibu yang mungkin pernah dibuat di Word ataupun di file PDF. Nah, di sini saya punya file untuk soal pemrograman. Untuk nomor 2 misalkan, atau nomor 1, anggaplah ini nomor 2. Oke. Nah, misalkan saya asumsikan ini adalah nomor 2. Ini bisa Bapak Ibu copy, Ctrl C, kemudian pastekan di sini. Oke. Ini nomor 2 misalkan. Nah, ini sudah soalnya. Sekarang kita masuk ke opsinya. Ini yang menggunakan teks Bapak Ibu. Jadi opsinya Bapak Ibu bisa nanti copy paste soal pilihan ganda yang ada di Word Bapak Ibu. Ini. Oke, ini A. Kemudian untuk opsi B, Bapak Ibu tinggal pilih tambah opsi. Kita bisa paste. Saya coba menggunakan paste copy semua dari B sampai dengan E. Apakah bisa menyesuaikan dari opsi ini supaya saya tidak copy satu-satu. Oke, bisa. Jadi secara otomatis si Google Promoter di abjad ini atau di opsi pilihan ganda ini dia akan mengcopy secara otomatis ketika kita mengeblok dari Word. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya soal. Nah, kita akan atur poinnya. Apa fungsi dari poin ini? Kita pilih kunci jawaban dulu. Setelah kita buat soal, kita pilih kunci jawaban. Nah, di sini ada poin 0. Poin ini berfungsi untuk menentukan berapa nilai dari setiap soal yang kita
buat. Kalau misalkan anak-anak itu benar nanti jawabannya A, maka mereka akan mendapatkan poin berapa. Nah, biasanya poin itu sampai dengan 10, atau kalau kita menggunakan angka 1, 2, 3, maka poin terbesarnya adalah maksimalnya adalah 10. Tapi kalau kita menggunakan poin 10, 20, maka poin nilai maksimalnya adalah 100. Nah, karena ini berhubung soalnya 40, maka 100 bagi 40. Nah, 100 bagi 40 berarti 2,5. 25. Nah, kalau misalkan kita menggunakan angka maksimalnya 10, berarti menggunakan satu soal itu nilainya adalah 2,5. Sedangkan di Google Form itu tidak bisa terbaca poin 2,5 seperti ini. Agak susah nanti perhitungannya, sehingga kita menggunakan nilai maksimal 100. Berarti kalau dibagi 40, maka hasilnya 25. Jadi ketika anak itu benar menjawab satu soal, maka dia akan mendapatkan poin 25. Kalau misalkan jawabannya salah, maka poinnya adalah 0. Oke. Nah, karena ini sudah kita buatkan poin, selanjutnya adalah kita harus pilih jawaban mana yang benar. Ya, karena jawaban benar ini akan menentukan nanti si Google Form akan menseleksi jawaban sesuai dengan yang kita pilih. Contohnya misalkan ini anggaplah jawaban saya yang benar itu adalah B, maka saya akan centang B, kemudian kita klik selesai. Maka di sini sudah terbuat kunci jawaban dengan 25 poin. Jadi di sini ada centang, jawaban yang benar adalah B, kemudian poinnya adalah 25 poin. Jadi ketika anak itu nanti menjawab benar, maka dia akan mendapatkan 25 poin. Bagaimana dengan soal yang 30? Tadi soal 30 itu ada matematika, fisika. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri. Misalkan dalam satu soal itu nanti bisa dibuatkan 25 poin dalam satu soal. Nah, mungkin di 2 atau 3 soal nanti dibuatkan biar misalkan 20 poin, biar menyesuaikan dengan maksimal 100 poin. Jadi perhitungannya seperti itu, Bapak Ibu bisa atur sendiri sesuai dengan tingkat kesulitan soal. Ya, kalau untuk 40 kita ratakan saja untuk 25 poin dalam satu soal untuk jawaban benarnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka klik wajib diisi. Nah, di sini kenapa harus wajib diisi? Karena ini kalau dia tidak menekan abjad atau opsi, maka dia tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Jadi si Google Formulir akan menseleksi secara otomatis dengan adanya wajib diisi ini. Kemudian, apakah pilihan ganda ini kita mau acak? Bapak Ibu bisa mengatur di sini dengan acak urutan opsi. Acak urutan opsi di sini. Nah, nanti secara otomatis si Google Form akan menseleksi sesuai dengan ketentuan acak urutan opsi. Tapi di sini karena saya menggunakan A, B, C, D, E menampilkan nilainya langsung, abjadnya langsung, maka saya tidak perlu mengacak. Oke. Nah, ini sudah jadi untuk soal yang menggunakan teks.
Bagaimana dengan soal yang menggunakan gambar? Untuk soal yang menggunakan gambar, kita pilih ke bawah dulu. Kita pilih ke bawah, kemudian pastikan scroll ke bawah supaya nanti ketika kita membuatkan kolom lembar baru, dia tidak akan berada pada posisi atas untuk nomor 3 dan seterusnya. Nah, kita tekan ke bawah. Kemudian ini saya hapus saja, sebenarnya bisa dipakai di sini. Cuman saya tidak perlu pakai ini. Oke. Kemudian sama seperti yang kita lakukan pertama, yaitu tambah pertanyaan. Oke. Nah, kita akan coba memasukkan soal berupa gambar. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan nanti kesulitan kayak matematika itu menggunakan rumus, kemudian mungkin bahasa Indonesia yang soalnya panjang, itu solusinya bisa menggunakan gambar. Dengan cara apa? Dengan cara men-screenshot atau memotong, bisa menggunakan aplikasi bawaan dari komputer. Di situ ada namanya snipping tool. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini di kolom pencarian, klik snipping tool. Nah, ini ada snipping tool. Kemudian kita masuk ke soal. Saya akan cari soal, contoh soal yang menggunakan gambar. Nah, di sini ada soal yang menggunakan gambar. Ini gambar ini agak sulit karena kita tidak bisa menceritakan atau berbasis teks, maka kita bisa potong menggunakan snipping tool. Bapak Ibu bisa klik new. Kemudian di sini ini saya bisa menaruhkan angka, bisa juga tidak. Nah, pastikan kalau saya itu langsung dengan pertanyaannya. Nah, di sini saya screenshot, kemudian saya taruhkan di folder saya. Misalkan ini adalah soal pemrograman dasar, anggaplah seperti itu. Kemudian ini soal ketiga. Di sini saya tulis 3. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya foldernya. Di sini ada soal pemrograman dasar, di sini ada 3 karena ini adalah nomor soal untuk memudahkan saya. Kemudian kita pilih yang di sini. Ada gambar seperti gambar buram. Di sini Bapak Ibu bisa klik. Kemudian upload. Di sini ada pilihan upload ya. Kalau foto ini Google Drive, kalau misalkan ada di Google Drive, tapi kalau ada di komputer, Bapak Ibu pilih upload, kemudian jelajah. Saya masuk ke soal pemrograman saya. Ini. Kemudian open. Oke, kita tuh. Nah, ini saya sudah punya soalnya langsung. Jadi sengaja saya men-screenshot dengan teksnya biar langsung tidak perlu lagi saya menulis di sini untuk perhatikan gambar berikut. Jadi saya sudah langsung men-screenshot dengan gambar dan teksnya. Nah, ini adalah soalnya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke opsinya. Di sini ada opsi 1 untuk pilihan gandanya, kita copy saja. Ini di sini saya coba seperti yang tadi, saya copy semuanya. Saya tidak mau copy satu-satu. Nah, saya coba blok semua. Ctrl C. Apakah bisa seperti itu? Nah, di sini saya paste. Oke. Nah, ini sudah masuk semua Bapak Ibu. Jadi saya tidak perlu mengcopy satu persatu soalnya
pilihan gandanya. Nah, sekarang jangan lupa ini harus diisi kunci jawaban. Kunci jawaban sama, itu adalah 25 poin karena 40 soal. Kemudian mana jawaban yang benar? Nah, karena di sini adalah contoh sebuah flowchart, maka saya klik flowchart. Oke, setelah saya buat 25 poin, kemudian flowchart, selesai. Oke, nah ini sudah tercentang untuk ada flowchart. Kemudian klik wajib diisi. Nah, ini untuk jangan sampai tidak diklik wajib diisi, supaya nanti anak-anak bisa dia tahu jawaban itu tidak akan bisa lanjut karena belum diisi. Nah, di sini kelihatan poinnya sudah mencapai 75 poin karena di sini nanti hasil akhirnya adalah 100 ya. Jadi kalau Bapak Ibu kelupaan mengisi poin, maka di sini akan kelihatan nanti. Seumpama nanti soalnya sudah 40 poin, soalnya sudah 40 dibuat sama Bapak Ibu. Tapi poin total ini belum mencapai 100, maaf, kayaknya 1000, 7, ya. Nah, ya 1000, maka ada yang kurang dari soal itu yang belum ditambahkan poinnya. Nah, itu Bapak Ibu diperhatikan. Kemudian, nah, sudah. Ini untuk soal gambar. Bagaimana dengan soal yang pilihan gandanya yang gambar? Nah, kalau ini kan soalnya yang menggunakan gambar. Sekarang opsinya yang menggunakan gambar. Gimana caranya? Oke, kita akan coba praktikkan. Seperti biasa, kita scroll ke bawah, kemudian tambah pertanyaan. Nah, di sini saya menggunakan soal lagi, saya cari mana soal yang menggunakan gambar. Oke, ini adalah soal yang menggunakan pilihan opsinya adalah gambar. Saya copy paste dulu untuk soalnya. Ctrl C. Oke, ini anggap ini soal berapa? Soal keempat misalkan. Nah, untuk opsi ini ya, kita perlu memotong gambar yang ada di opsinya. Caranya adalah sama. Di sini bisa memanfaatkan snipping tool. Sebenarnya bisa juga menggunakan aplikasi yang lain seperti Snagit, Screenshot, dan lain-lain, itu banyak. Cuma ini yang menurut saya simple, bawaan dari komputer. Nah, kita potong. Kemudian kita tulis, karena ini soal nomor 4, biasanya saya tulis 4 pemrograman PW A. Jadi untuk memudahkan saya, ini soal nomor 4 pemrograman A. Kemudian saya potong lagi. Ini saya simpan 4 PW B. Ini untuk memudahkan saya potong lagi. Saya simpan 4 PW C. Cukup 3 aja dulu, nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan, bisa menonton video yang saya buat. Kemudian kita masuk ke Google Form. Nah, di opsi ini Bapak Ibu gampang. Ini kita hapus saja biar tidak tertulis opsi, atau juga tidak masalah kalau misalkan mau tetap namanya opsi. Nah, di opsi ini Bapak Ibu tinggal pilih di sebelah kanan, ada di situ ada tambahkan gambar. Jadi kita klik, sama seperti ketika memasukkan gambar di soal 4 PW
A. Oke, nah kita sudah punya gambarnya. Untuk opsi 1 jawab A, atau misalkan Bapak Ibu mau hapus nggak masalah, mau diamkan juga nggak masalah. Tambahkan opsi di bawah gambar, kemudian 4 PWB. Oke, tambahkan opsi lagi 4 pemrograman C, untuk abjad C untuk memudahkan kita. Nah, cukup ini aja dulu. Jangan lupa tetap seperti biasanya di sini ada 25 poin. 25 poin, kemudian taruh misalkan jawabannya ini adalah yang benar itu adalah A, maka kita centang A, kemudian selesai. Nah, ini wajib diisi. Silakan, jangan sampai tidak diaktifkan. Nah, ini baru 4 soal aja sudah 100, berarti kalau kita membuat 40 soal, maka poin totalnya adalah 1000. Ya, nanti berarti kalau misalkan kita sudah membuat 40 soal dan masih nilainya tidak, poin totalnya tidak 1000, maka ada yang kelupaan di situ menaruhkan poin. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini saja yang Bapak Ibu akan lakukan. Bapak Ibu akan lakukan adalah Bapak Ibu akan mengedit soal Bapak Ibu langsung. Jadi format kami sudah buat di Google Drive, Bapak Ibu. Di sini ada formatnya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa master soal ada di folder setiap kelas, setiap mapel umum dan mapel produktif. Nah, Bapak Ibu tinggal mensalin, kemudian mengedit sesuai dengan mapel Bapak Ibu namanya, kemudian mengganti yang ini, mengganti ke nama mapel Bapak Ibu, dan ini mengganti juga nama mapel yang di sini untuk pilihan ganda, dan memasukkan soal Bapak Ibu. Memasukkan soal dari soal 1 sampai dengan 40 soal. Ya, jadi setiap Bapak Ibu memasukkan teks, memasukkan opsi, maka secara otomatis Google Drive akan menyimpan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu panik, takut kehilangan data. Selama koneksi aman, maka data Bapak Ibu akan tetap aman, tidak akan dihapus. Makanya Bapak Ibu harus teliti, jangan sampai Bapak Ibu menggunakan master soal yang sudah ada. Jadi pastikan seperti yang saya ulang kembali, bahwa Bapak Ibu harus membuat salinan terlebih dahulu dengan cara buat salinan, klik kanan buat salinan, kemudian ganti nama sesuai dengan mapel Bapak Ibu, dan edit di Google Form sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Nah, baru memasukkan soal-soal dari nomor 1 sampai dengan 40. Seperti ini. Sederhana. Nah, kami akan memantau terus setiap Bapak Ibu mengerjakan. Jadi soal-soal inilah yang akan kami upload nanti di Google website, Google Site, yang akan kami share ke siswa pada saat ujian setiap hari. Jadi mohon dibantu, diperhatikan terkait dengan nama mapel, kemudian kelasnya, siapa, apakah semua kelas atau hanya sekedar satu kelas, terutama untuk mapel umum seperti bahasa Indonesia, matematika. Itu mohon diperhatikan Bapak Ibu.
karena supaya kami tidak keliru nanti ketika menge-share soal-soal ini pada saat ujian. Jadi yang hanya sedikit itu yang Bapak Ibu lakukan. Silakan nanti Bapak Ibu bisa coba mengulang lagi video yang kami buat. Semoga ini bisa membantu. Selain Bapak Ibu melihat sumber juga di referensi atau di video-video yang lain. Terima kasih dari kami tim PAS untuk Ganjil 2023. Semoga tidak ada kendala dan berjalan dengan baik. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.